Saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 9 peristiwa simpang KKA di Aceh tahun 1999. Senin 3 Mei 1999 menjadi salah satu hari paling kelam bagi warga Aceh Utara, Nanggro Aceh, Darussalam. Lok Sumawe banjir darah. Sebuah konflik antara aparat dengan warga sipil pecah di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Kala itu hujan tembakan peluru dilesatkan pasukan TNI kepada ratusan warga yang sedang berunjuk rasa di simpang KKA sekitar markas Korem 011. Unjuk rasa warga kala itu untuk menagih janji di tengah konflik Aceh yang dilanggar oleh pihak TNI. Namun, bukannya mendapatkan penyelesaian, warga yang berusaha menemui petinggi TNI malah mendapatkan perlawanan membabi buta. Peristiwa berdarah tersebut setidaknya merenggut 46 nyawa, 155 orang luka tembak, dan 10 orang dinyatakan hilang. Dikutip dari Kompas.com, tragedi simpang KKA berawal dari hilangnya anggota TNI dari Kesatuan Denrudah 001 Pulau Rungkom pada tanggal 30 April 1999. Anggota ini diduga menyusup ke acara peringatan 1 Muharram yang sedang diadakan oleh warga desa Cotmurong. Pada acara itu disebut-sebut ada seorang anggota tentara Sersan Aditya dari Satuan Artileri Pertahanan Udara Peluru Kendali 001. Prajurit TNI itu kabarnya menyusup ke tengah kerumunan warga dan kemudian ditangkap massa. Menurut versi warga, Sersan Aditya mengenakan seragam tentara membawa pistol dan HT di tangannya. Setelah ditangkap dan diinterogasi, menurut versi itu Aditya dilepaskan kembali. Tapi dari markas Arhanut sendiri menyatakan Sersan Aditya belum kembali ke satuannya. Kehilangan anggota itu menyebabkan sejumlah anggota Arhanut melakukan operasi pencarian besar-besaran yang melibatkan berbagai satuan termasuk Brimob. Ketika aparat sedang melakukan penyisiran di desa Cotmurong, mereka menangkap sekitar 20 orang dan melakukan berbagai aksi kekerasan. Para korban mengaku dipukul, ditendang, dan diancam oleh aparat. Menanggapi laporan tersebut, warga desa pun mengirim utusan ke komandan TNI setempat untuk melakukan negosiasi. Setelah proses negosiasi selesai, Komandan TNI berjanji bahwa aksi kekerasan ini tidak akan terulang lagi. Namun pada kenyataannya janji tersebut dikhianati dan tidak mereka tepati. Tanggal 3 Mei 1999, satu truk tentara tiba-tiba kembali memasuki desa Cotmurong dan Lancang Barat, tetapi diusir oleh warga setempat. Kedatangan tentara ke desa tersebut lantas membuat warga setempat merasa marah karena janji mereka tak ditepati. Alhasil, warga desa Cotmurong melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut janji yang diberikan Komandan TNI. Yang tampak pada saat itu yang berada di depan kerumunan massa adalah para wanita dan anak-anak. Sedangkan kaum lelaki banyak berada di belakang. Tidak diketahui apakah susunan gerombol massa demikian terjadi secara kebetulan atau sengaja disusun oleh warga agar tentara berpikir 2 kali untuk melakukan kekerasan. Kemudian pada siang hari, para pengunjuk rasa berhenti di persimpangan Kertaskraf Aceh dan satu tempat lagi yang tempatnya berdekatan dengan markas Korem 011. Warga kemudian mengirimkan 5 perwakilannya untuk berdiskusi bersama dengan komandan.
Sewaktu diskusi sedang berlangsung, tiba-tiba jumlah tentara yang mengepung warga semakin banyak. Warga pun mulai melempari batu ke markas Korem 011 dan membakar 2 sepeda motor di sana. Setelah itu, 2 truk tentara dari artileri pertahanan udara Arhanut yang dijaga oleh Detasemen Rudal 001 Lila Wangsa dan Yonif 113 Jaya Sakti datang dari belakang. Mereka mulai menembaki kerumunan para pengunjuk rasa. Dari peristiwa ini sedikitnya 46 warga sipil meninggal, 156 mengalami luka tembak, dan 10 orang menghilang. 7 dari korban tewas diidentifikasi masih anak-anak. Presiden Joko Widodo mengakui secara resmi terjadinya berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat pada peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara. Saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tak hanya tragedi Simpang KKA, terdapat 11 peristiwa pelanggaran HAM lainnya yang diakui pemerintah selama periode 1965 hingga 2003. Yang pertama, peristiwa 1965-1966. 2. Peristiwa penembakan misterius 1982-1985. 3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989. 4. Peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989. Yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 dan 1999. 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999. 9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999. 10. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002. 11. Peristiwa Wamena Papua di 2003 dan 12 peristiwa Jambo Kapok di Aceh tahun 2023. Presiden menyatakan menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban peristiwa-peristiwa tersebut. Sebelumnya, negara belum pernah mengakui adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan